Terus setelah sampai sore itu jam 4 lah, kurang lebih jam 4, saya langsung ke tempat sekolah si kakaknya itu buat jemput. Habis itu jemput, nyampe di sekolah itu nungguin kan, sampai nungguin keluar dari sekolah, terus ada yang moto-moto seperti itu. Ada yang moto-moto, lalu saya kan dikira kan orang biasa lah, nggak apa-apa, orang iseng-iseng. Saya sama sekali nggak ada firasat apa-apa sih. Setelah itu kan mereka si anak itu keluar dari sekolah, mungkin terus langsung ini orangnya ini naik gitu sama ya, saya langsung dianterin ke rumah neneknya. Karena perjanjian awal kan nanti sore nanti jemput ngantri nanti langsung ke rumah neneknya aja gitu, seperti itu Pak. Nanti ketemu sama bapaknya kan di rumah nenek gitu, rumah neneknya itu. Terus kemudian pas sampai di rumah nenek itu ya saya bertemu dengan si bapaknya kan baru nyampe kerja. Terus kita ngobrol bincang-bincang sebentar, lalu habis itu kan saya mau ngambil wudhu mau sholat maghrib. Nah setelah itu langsung ditangkap itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya ya teman-teman. Jumpa lagi bersama saya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Buat kalian yang baru menemukan channel ini, langsung saja menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah ya teman-teman. Buat yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Oke, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke videonya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, bapak-bapak yang terhormat. Selamat malam juga Peggy. Semua buat kawan yang ada di sini. Ya, pertama yang sebelum kejadian waktu 2016 Pak, mohon maaf ya, waktu 2016 itu kan saya berangkat awal kerja ke Bandung tanggal 13 Juli 2016. Saya awal kerja ke Bandung bersama dengan teman-teman saya, bersama juga bapak saya juga kerja di Bandung dan Manyar. Nah setelah itu sampai dengan September lebih, karena yang September itu yang lain kan teman-teman tukang lain udah pada pulang September. Kayak bondol saya gitu ya pulang kan? Belakangan, nggak pulang sih belakangan, jadi sama 3 orang, bapak saya dengan Desember di Bandung. Nah setelah itu ya udah saya jadi misalkan katanya kan isu ini ada sekitar apa ibaratnya kejadian seperti itu. Nah logikanya saya ada di Bandung udah bekerja dari 13 Juli seperti itu. Tapi Peggy dengar ada kasus ada 2 orang terbunuh dan 2 orang itu pertama dianggap kecelakaan. Apa Peggy dengar ketika itu? Pertama kali saya dengar itu dari mulai telepon lewat mama Pak. Oh lewat dari mamanya. Benar. Mamanya nelpon. Ya benar. Terus Peggy kenal orang itu? Sama sekali tidak kenal sama sekali. Yang meninggal itu gak kenal? Sama sekali tidak kenal sama sekali. Mamanya nelpon juga bahwa ada 8 orang yang ditangkap polisi. Sebelumnya mama juga nggak tahu, karena pas ada penggerebekan di rumah itu ya polisi itu belum menjelaskan. Jadi hanya mencari saya dengan ada yang salah satu yang membuatnya punya utang baginya gitu seperti itu. Itu yang mencari Peggy itu datang ke rumah Peggy berapa hari kemudian? Itu kurang tahu sih Pak, soalnya mama tuh yang nelpon, jadi mama yang lebih tahu. Enggak, tentu mamanya cerita berapa hari setelah kejadian. Pas 2 harian sih, kita 2 hari 3 harian sih gitu. 2 hari? Kita 2 hari 3 harian. Kurang lebih sih, saya soalnya nggak tahu pastinya sih Pak. Dan Peggy nggak dipanggil mamanya ke Cirebon? Gimana masih Pak? Maaf. Ya kan lagi kerja di Bandung katanya. Iya. Nggak diminta pulang ke Cirebon? Belum Pak, belum diminta. Oleh mamanya nggak juga? Iya, benar. Jadi soalnya kan kadang saya kan selalu konfirmasi sama Ibu Yanti seperti benarnya kan waktu itu kan mama kan saya nanya kan mama kan kerja sama Ibu Yanti Pak dari 2015 sama kerja sama Ibu Yanti ya pokoknya dari lama dari 2016 terus mama kan nanya Bu ada kan gerebekan dari polisi gini nyari Peggy gini kali konsultasi sama itu siapa? Terus kata Bu Yanti kan ada suratnya enggak ada seperti itu ya? Jadi lebih lengkapnya tanya Yanti Pak. Siap. Terus bawa motor Peggy diambil polisi, diceritain mama gak? Benar ceritain Pak. Dan mobil satu lagi, motor satu lagi motor ya. Omnya ya? Iya benar Pak, benar. 2 motor diambil? Iya benar Pak. Terus Peggy gak kepingin pulang ke Cirebon untuk nemuin mamanya? Pengen sih Pak, tapi kerjaan belum selesai situ. Hah? Pengen banget tapi kerjaannya belum selesai. Baru mulai. Pengen pulang tapi kerjaannya belum selesai.
Terus selama itu Peggy nggak ada didatangi polisi? Enggak Pak, setelah pembunuhan itu nggak ada lagi Pak, nggak ada lagi pendatangan, nggak ada surat panggilan, nggak ada Pak. Waktu di sidang pun Peggy nggak sama sekali Pak, saya masih kerja di Bandung, terus di Bandung. Masih kerja di Bandung. Cuma dengar aja waktu bahwa dia di kan? sidang. Iya benar. Nama Peggy disebut-sebut nggak di sidang itu? Nggak tahu, saya nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama Nggak tahu sekali. sama sekali. Jadi tidak ada komunikasi sama sekali dengan keluarga ada dong? Ada pasti keluarga mah hampir setiap hari kan namanya sama keluarga, terutama mama teleponan, nanyain kabar seperti itu. Terus mama nggak khawatir Peggy akan ditangkap gara-gara polisi udah datang ke rumah? Kalau mama sih ya namanya juga orang tua pasti khawatir Pak. Tapi saya lagi jelaskan kan karena saya nggak bersalah sih. Jadi ya saya nggak merasa bersalah, jadi nggak apa-apa mah, jangan takut kalau saya seperti itu. Kalau misalkan saya salah memang saya harus tertangkap itu nggak apa-apa gitu. Saya seperti itu. Peggy kenal dengan orang 8 itu? Enggak, sama Sudirman satu. Sudirman Ya, itu Pak. kan Sudirman itu yang pernah sekolah bareng sama Sudirman. saya. Ya, yang pernah sekolah bareng sama saya SD. teman Di lain sekolah. itu, di luar Ya. itu nggak kenal? Enggak. Nggak pernah main-main sama-sama juga? Enggak sama. Enggak. Kan satu kota, Ya satu kota satu kampung. daerah kampung tetanggaan. Kampung tetanggaan. kampungnya jauh dari kampung Peggy, Deket sih, dekat. tapi nggak kenal. Enggak. Baik, ketika penangkapan terhadap Peggy, katanya sempat ditahan 49 hari. Benar Pak. Benar. Itu bagaimana ceritanya penangkapan itu? Ceritanya kan pertama awal mula penangkapan. Awal mula penangkapan Awal ini mula guys. penangkapan itu kan saya lagi singgah bermain di rumah mantan bos saya. Bermain di mantan bos. Terus setelah itu saya kan dititipin buat jaga anak-anak sebentar. Oh. Katanya satu hari kan mereka berdua kan berangkat kerja ibu sama bapaknya. Berangkat kerja terus saya mengiyakan untuk ya udah nggak apa-apa Bu, saya nungguin gitu di sini. Soalnya kan saya masih belum kerja kan, katanya mereka juga mau ngawarin tempat kerja, ngechat di rumahnya. Jadi ya saya beranikan diri buat ya udah nggak apa-apa mengiyakan. Udah nggak apa-apa Bu, mengiyakan saya buat nungguin Dede di sini gitu. Pas ya udah nanti, tapi nanti sore mau nggak gitu jemput ya-nya di sekolahan seperti itu. Terus saya iya mau nggak apa-apa. Terus setelah sampai sore itu jam 4 lah, kurang lebih jam 4, saya langsung ke tempat sekolah si kakaknya itu buat jemput. Habis itu jemput, nyampe di sekolah itu nungguin kan, sampai nungguin keluar dari sekolah, terus ada yang moto-moto seperti itu. Ada yang moto-moto, lalu saya kan kira-kira kan orang biasa lah, nggak apa-apa, orang iseng-iseng kan, saya sama sekali nggak ada firasat apa-apa sih. Setelah itu kan mereka si anak itu keluar dari sekolah, Mungkin terus ini langsung orangnya ini naik gitu sama ya saya, kan? langsung diantarin ke rumah neneknya. Karena perjanjian awal kan nanti sore nanti jemput ngantri nanti langsung ke rumah neneknya aja gitu, seperti itu Pak. Nanti ketemu sama bapaknya kan di rumah nenek gitu, rumah neneknya itu. Terus kemudian pas sampai di rumah nenek itu ya saya bertemu dengan si bapaknya kan baru nyampe kerja. Terus kita ngobrol bincang-bincang sebentar. Lalu habis itu kan saya mau ngambil wudhu, mau sholat maghrib. Nah setelah itu langsung ditangkap itu. Ditangkap di rumah itu Ya benar, di rumah si neneknya itu. dan dibawa ke Polda. Pertama ke Polsek dulu, ke Bojong Lua. Oh, ke Polsek dulu baru ke Polda. Polsek di Bandung. Ya benar. Terus 49 hari apa saja yang dialami oleh Peggy? Ya yang pertama itu ya waktu di penyidikan tuh ya ada sedikit sih Pak, sedikit pemukulan, tapi itu nggak apa-apa, nggak pengaruh sih. Waktu tempat penyidikan. Pemukulan karena apa? Karena dia bertanya. Ya menanya kan saya tetap emang saya nggak ngaku, saya nggak merasa bersalah seperti itu. Jadi mereka mungkin agak kesel sedikit. Jadi ya ada pemukulan. Karena nggak mau ikutin kata mereka Pemukulan ya. dok. Iya ada sama ya, pas ada pihak dari kan waktu pemukulan itu kan belum didampingi sama si mama sama si pihak hukum Bu Yanti. Jadi kan pemukulan itu posisi malam pas awal pertama saya masuk malam, terus sampai di BAP sampai pagi Pak. Bahkan nih sampai pagi sampai subuh lah, subuh sekitar jam 3 jam 4 lah sampai baru selesai. Terus saya suruh istirahat kan saya nggak bisa tidur. Sampai kangen keluarga tuh sampai pikiran down banget, terus sampai subuh juga pagi-pagi langsung di BAP lagi sekitar jam 8 sampai malam jam 10 baru bisa ketemu sama Mama sama Bu Yanti gitu. Terus setelah itu kan udah ketemu, udah didampingin. Nah, terus langsung dijadiin tersangka seperti itu. Lalu pas kemudian pas Mama sama Bu Yanti udah mau pamit pulang kan, saya masih di dalam. Masih di dalam itu sempat ada ya
sedikit lah, misalnya dimasukin kresek sedikit, tapi cuma sebentar banget gitu. Cuma sebentar banget sih, cuman bikin kresek warna hitam sebentar. Ya terus setelah itu udah nggak ada lagi. Terus saya langsung bawa ke tahanan di Tati gitu. Nah setelah masuk ke tahanan di Tati itu ya, guys, ya, awalnya mah responnya itu disorakin sama teman-teman tahanan itu, disorakin ya, dibilang pembunuh, dibully, pokoknya selama beberapa hari itu dibully, pembunuh. Nah setelah itu guys, alhamdulillah dengan berjalannya waktu ya, alhamdulillah mereka udah mulai baik sama saya gitu, udah mulai ngajakin ngobrol, udah mulai apa namanya itu, tukar pikiran, udah mulai saling support satu sama lain. Bahkan ya saya sering diajakin ngaji bareng, yasinan, dikasih tasbih, saya mereka dikasih souvenir buat ya ibadah lah, souvenir buat ibadah, terus kasih peci. Terus mereka juga hampir petugasnya baik-baik di dalam, alhamdulillah baik-baik semua. Jadi petugas di dalam itu dari mulai pawas sampai yang bawaan piket-piketnya itu lumayan bagus-bagus, baik-baik. Jadi mereka itu saling memotivasi Pak Karni, saling memotivasi, saling ya mendukung satu sama lain, saling lebih mengajak untuk semua tahanan itu untuk dekat beribadah, untuk beribadah terus, untuk saling mensupport. Nah kalau misalkan setiap pagi kan apel tuh, selalu apel, sebelum apel ngasih semangat itu, selalu menghibur. Lalu setiap pagi juga berdoa bersama, malam juga yasinan bareng-bareng, ngaji bareng-bareng, sama petugas juga bareng-bareng semua. Nah itu dia guys, kisah cerita dari Peggy Setiawan dari mulai 2016 sampai akhirnya ditangkap dan sekarang sudah bebas ya guys ya. Oke, mungkin sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.